Bismillahirrahmanirrahim. Walain azaqna al insana. Satu-satu. Saya mengulang dulu. Apa bedanya tilawah? Baca saja. Tawajin, baca terjemah. Tadabbur, menggali pesan apa yang Allah sampaikan kepada kita. Jadi yang tadabbur. Jadi pesan ini apa ya? Seperti kita dapat surat, baca aja, oh gitu. Atau kita mengulik, maksudnya apa ya? Pesannya apa ya? Itu adalah tadabbur. Jadi tadi di awal tilawah, tawajudnya di hari Jumat, tadabburnya Senin sampai Kamis. Kalau kita tidak bisa tidak bisa memberikan kesimpulan dari pesan yang Allah sampaikan, kita rame-rame di sini, gitu ya. Walain azaqnal insan, kata Allah menceritakan manusia. Siapa manusia? Makhluk ciptaan Allah. Kata Allah, manusia itu jika diberikan rahmat, rahmat itu apa kemarin? Kasih sayang. Manusia itu kalau lagi senang, kalau lagi luang, kalau lagi ada rezeki, kalau lagi bahagia lah pokoknya, ya. Walain adaqnal insana minna rahmatan thumma naza'na min. Kemudian kami cabut. Asalnya sehat-sehat aja, tiba-tiba sakit gigi. Itu sebenarnya asalnya diberikan rahmat, tiba-tiba ada rasa sakit. Biasanya manusia itu innahu pastilah dia layausun putus asa, kafur, dan tidak berterima kasih. Mengeluh itu wajarnya manusia. Kata siapa? Kata Allah. Kok Allah tahu? Orang kita dibikin nama Allah, ya. Kalau tetangga aja sampai tahu, apalagi Allah. Kata Allah, manusia itu pada umumnya, ini pada umumnya ya, manusia itu standarnya. Jadi, ada manusia yang standar, ada yang istimewa. Ini sedang menceritakan manusia yang standar. Manusia yang standar itu yang asalnya diberikan rahmat, ada sehat, ada senang, ada ketawa-ketawa, ada berlapang gitu ya. Terus tiba-tiba Allah cabut. Kalau sehat tiba-tiba sakit, kalau kelapangan tiba-tiba harus berhutang, kalau waktu yang asalnya bisa banyak melakukan sesuatu, tiba-tiba hanya waktu 24 jam itu kurang deh, gitu ya. Capek ini. Seperti itu adalah sifatnya manusia. Yang selanjutnya, walain, dan sungguh jika azaqna ni'man ba'da dharra, kami memberinya kebahagiaan lagi setelah ditimpa bencana, ditimpa gak enak tadi. Kalau ayat 9 asalnya enak, ketika Allah cabut. Nah, ayat 10 asalnya nggak enak, goblok. Kemudian Allah kasih kenikmatan lagi. Masatu layaqulana. Mereka itu biasanya bilang apa? Zahabas sayyi'atu anni, telah hilang bencana dariku. Innahu lafarihun fakhur. Sesungguhnya dia sangat gembira dan bangga. Gembiranya melampaui batas, bangganya di sini fakhur itu lebih ke sombong. Di sini banyak manusia yang merasa zahabas sayyi'atu anni, tidak ada lafaz Allahnya di situ. Iya dong, aku habis dari dokter, jadinya sembuh nih. Iya dong, aku pekerja keras, jadinya kebayar deh hutang. Iya dong, aku paling pintar memanage waktu, jadinya walaupun sibuk semuanya selesai kok.
Apa lagi? Ya dong, saya kan berpendidikan, bisa mendidik anak. Pas anaknya sukses yang bangga emaknya. Itu biasanya manusia yang standar. Sampai situ dulu ya, nanti kita akan bahas lagi. Illa, kecuali, nah ini yang tidak standar. Alladzina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar. Sampai situ dulu. Sabar itu biasanya orang ingat kalau lagi nggak nyaman, sabar ya, gitu ya. Padahal definisi sabar itu setiap saat. Kalau lagi senang, sabarnya itu adalah bersyukur. Kalau lagi sebaliknya tadi apa? Goro, ada musibah, lapar, sakit, rasa sabarnya itu paling sukses biasanya ya. Paham betul, sabar lagi itu paham betul. Juga sabar dalam istiqomah. Nah, lebih sulit yang mana? Yang ke atas, yang lagi di atas, yang lagi di bawah, atau mempertahankan? Mempertahankan. Kita sabar dalam ketaatan dan istiqomah dalam ketaatan itu juga termasuk sabar. Jadi jangan ingat kata sabar itu kalau lagi kena musibah, lagi di bawah, sabar, sabar. Anak nangis, sabar. Anak lagi anteng, tidak ingat tuh kata sabar. Sabarnya ketika anak anteng apa? Anak anteng tilawah, sabar itu. Menggunakan waktu yang lebih baik karena anak sedang anteng. Bisa dipahami? Nah, bagaimana sabar dalam ketaatan? Memulai mudah nggak? Ada majelis nih, jalan sebulan, 2 bulan, setahun, itu lumayan mempertahankan. Bukan hanya dari mustahil termasuk saya. Mungkin setelah libur masuknya lagi kapan ya? Nanti aja deh. Itu kalau nggak sabar, kayaknya liburnya sebulan lagi, 2 bulan lagi. Nambah. Jadi jangan kira kalau sabar tentang thalabul ilmi pun ya di sekolah-sekolah guru juga sama. Bukan hanya anak murid yang aduh males di sekolah, guru juga sama gitu. Jadi untuk menjalankan sebuah ketaatan itu perlu istiqomah dan tidak bisa istiqomah kalau tidak sabar. Nah, kata Allah, manusia yang istimewa itu adalah manusia yang apa tadi? Kalau diberi rahmat tidak diberi rahmat kemudian diambil rahmatnya, tidak putus asa. Itu yang spesialnya. Kalau putus asa, mengeluh, memang manusia biasanya begitu. Kemudian kalau lagi kena bencana, kemudian Allah angkat bencananya, manusia biasanya ini gara-gara aku nih, karena aku lebih A, lebih B gitu. Tetapi kalau orang yang sabar, nggak ada seperti itu. Orang sabar itu tandanya adalah ketika yang lain putus asa, yang orang sabar menguatkan hubungannya kepada Allah dan yakin suatu saat Allah akan menolong di waktu yang tepat. Mungkin hari ini belum tepat untuk ditolong. Untuk ditolong berarti harus memantaskan diri. Itu orang yang istimewa, orang yang sabar. Begitupun ketika mendapatkan setelah goro dikasih kenikmatan lagi, orang sabar itu langsung ingatnya Allah. Alhamdulillah, walaupun habis dari dokter yang mahal gitu ya. Alhamdulillah ya Allah, ikhtiar saya membuahkan hasil karena izin-Mu. Alhamdulillah ya Allah, bisa melangkahkan kaki ke thalabul ilmi karena Allah izinkan. Bukan aku hebat dong bisa ke thalabul ilmi. Kita nggak hebat karena berada di sini aja kita nggak hebat kalau bukan karena Allah. Kalau kita masih merasa aku dong, hebat dong, berarti masih manusia yang standar. Bisa sampai sini? Ya. Illal ladzina sabaru wa 'amilus shalihat, dan mereka mengerjakan
kebajikan. Kenapa diiringi setelah sabar wa amilus shalihat? Karena orang sabar itu tercermin dengan amal sholih. Orang yang banyak berbuat amal sholih, insya Allah dia sabar. Kalau ngaku-ngaku saya udah sabar, tapi sholatnya bisa mengubah sendiri, taat sama suaminya, pengennya tuh ngejawab, tapi ketika dinasehatin, misalkan itu belum sabar. Karena sabar itu bisa dilihat dengan teraplikasi, terrealisasi dengan apa? Amilus sholihat, amal baik, amal sholih. Sampai sini? Sampai bisa ini dulu. Kalau misalkan kita mengukur, kok saya susah banget ya amal sholih, kayaknya apa namanya? Teori udah banyak di sini. Tahajud udah berapa kali teori, sedekah udah berapa kali. Kayaknya melakukan sih melakukan, tapi kayaknya susah banget. Berarti yang perlu diukur adalah sabarnya. Karena tidak akan bisa berjalan amilus sholihat kecuali dengan sabar. Sampai sini ada ini. Dilanjutkan, ulaika, mereka itu siapa? Yang sabar dan diiringi dengan amal sholih. Lahu, bagi mereka, untuk mereka, dari siapa? Dari Allah. Sudah janji Allah akan memberikan ampunan. Kalau sabar, melakukan amal baik yang banyak, kata Allah, aku kasih hadiah. Hadiahnya apa? Apakah hadiahnya langsung dikasih emas turun dari langit? Enggak. Ya, karena dari zaman Rasulullah juga itu adalah permintaan orang kafir. Aku sudah beriman ya Rasulullah, mana imbalannya? Itu udah zaman dulu juga udah banyak yang seperti itu. Dan agama ini bukan seperti itu gitu ya. Imbalannya langsung materi, bukan. Kata Allah, imbalannya adalah maghfirah. Maghfirah itu apa? Ampunan wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Ampunan itu diibaratkan adalah penghapus. Pernah kita sampaikan juga bahwa nanti ada namanya yaumul mizan, hari nimbang ya, lewat hisab nanti setelahnya. Cara mengukurnya adalah yang kanan kalau lebih berat dia selamat, kalau yang kiri lebih berat dia celaka. Gimana caranya agar yang kanan berat? Orang-orang mencari teman atau siapapun yang pernah mendoliminya. Dulu kamu mendolimi aku, sini main minta amalmu. Itu untuk memberatkan timbangannya. Ternyata yang diminta udah kosong. Ya udah dosaku aja deh yang kasih. Itu pengaruh kan timbangan. Jadi maghfirah itu tadi menghapus yang kiri. Kalau ajrun kabir, memberatkan yang kanan. Apa yang Allah janjikan bagi orang-orang yang sabar dalam ketaatan, istiqomah, mengerjakan amal baik? Maghfirah artinya kesalahan dia Allah kurangi, Allah hapus, dan pahalanya dia Allah kasih dengan pahala yang kabir. Kabir itu apa? Besar, bukan yang sekilo, 2 kilo gitu ya. Kalau ibarat barang, kalau kabir itu berarti berat. Bisa dipahami sampai sini. Nah, terus kalau kita dapat ampunan dan dapat pahala, untungnya apa buat kita? Kembali lagi, kemarin apa? Ayat ketiga. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu. Jika kalian sering beristighfar dan taubat. Kalau ini kita yang mengusahakan sendiri. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Yang saya beristighfar Allah apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa. Itu mengusahakan sendiri. Ternyata untuk mendapatkan ampunan dari Allah bukan hanya dengan istighfar. Ini ada tips kedua. Perbanyak aja
juga menghapus walaupun tidak sering beristighfar. Istighfarnya habis sholat ya paling 100, yang lainnya mah dengan amal baik itu sudah memenuhi ampunan dari Allah. Emang apa dalilnya? Kalau diampuni Allah itu memberikan manfaat setelahnya apa? Yumati'ku, ya ayat 3 kemudian apa? Yumati'ku mata'an hasanah, apa? Memberikan kenikmatan yang baik. Allah menjanjikan kalau kita diampuni dan diberikan pahala yang besar, siap-siap mendapatkan kenikmatan yang baik. Nikmat kalau dari kesehatan, sehat. Kalau dari rezekinya lancar. Kalau dari anak-anak mudah diatur, suami sukses. Kalau dari suami setia, insyaallah sehat juga, gitu ya. Kalau dari apa lagi? Yang kita senang-senang tetangga baik-baik, masya Allah. Apa lagi? Negara, nah, ya negara Badatun, Solibatun, Warobun, Gomor itu kan harusnya ya. Sejahtera gitu ya, masya Allah. Jadi cara merayu Allah itu berarti banyak istighfar, banyak taubat. Pertemuan kemarin dilanjutkan sekarang, diperbaiki lagi sabarnya, bukan hanya ketika lagi di bawah, lagi di atas juga sabar, dan istiqomah juga sabar. Dan selanjutnya keempat apa? Berbuat atau amal sol yang boleh dari yang wajib-wajibnya dulu. Sholatnya lebih tepat waktu, sholat wajibnya. Zikir pagi, zikir sorenya untuk melindungi diri kita. Minimal sampai bacaan kalau al-ma'furat minimal sampai qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas ya. Itu sudah melindungi diri kita sampai sore. Ya, Al-Fatihah, awal Al-Baqarah, ayat kursi, akhir Al-Baqarah, dilanjutkan trikul itu sudah melindungi kita dari gangguan syaitan dari pagi hingga sore. Nanti sore baca lagi, melindungi diri kita dari sore sampai pagi. Dan amal-amal itu diistiqomahkan dulu baru nambah gitu ya. Masya Allah, itu salah satu tips-tips yang Allah berikan langsung. Wahai manusia, engkau diciptakan oleh aku dan aku punya tips. Adakah yang lebih besar tipsnya daripada Allah? Adakah yang lebih berguna tipsnya daripada yang disampaikan Allah? Tidak, karena yang menciptakan hanya Ahad. Hanya siapa? Allah. Sampai sini ayat 12. Fala'allaka tarikum ba'du. Boleh jadi ini menceritakan, wahyu ini menyapa Rasulullah SAW. Boleh jadi engkau Rasulullah, haknya itu engkau Rasulullah, tarikun meninggalkan ba'du sebagian mayuhai ilahi, apa yang diwahyukan kepadamu. Wadha'iqun dan sempit. Apanya yang sempit? Sadruka, dada Rasulullah. Ayyaqulu, bahwa mereka mengatakan laula unzila alaihi kanzun, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta, auja'a ma'ahu malak, atau datang bersamanya, bersama Rasulullah itu siapa? Malaikat. Sampai sini dulu, ada pilih di situ. Di sini menceritakan bahwa Rasulullah ketika berdakwah itu kondisi hatinya tidak selalu bahagia. Kenapa? Karena yang didakwahi itu ada yang nyinyir, ya kalau bahasa sekarang itu ya, ada yang menolak,
ada yang meremehkan. Hati Rasulullah sempit. Kita kalau dinyindir jadi sempit gak hatinya? Begitupun dengan Rasulullah. Kenapa? Rasulullah manusia. Maka dari itu salah satu, kita mundur dulu sebentar ya, yang disampaikan berapa bulan lalu Al-An'am. Kita coba. Al-An'am sudah dibuka ayat Al-An'am paling bawah, halaman pertama paling bawah, halaman 128. Halaman 128. Ayat 7 dan 8. Ketika Rasulullah berdakwah, banyak dari kaum musyrikin yang mengatakan apa? Kenapa Quran tidak diturunkan sama kertas-kertasnya? Tuh ada kertas gitu. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtas. Ini ayat karena ada yang mengatakan ya udahlah, mana bukunya, mana Quran itu kalau beneran itu dari Allah, mana kertasnya sampaikan aja dah ke saya, nggak usah dari mulutmu gitu. Kata Allah, kalaupun Al-Quran turunnya berupa kertas, pasti mereka akan merubah isi Al-Quran itu dengan tangan mereka. Kenapa ada ayat ini? Karena sebelumnya ada orang nyinyir yang ingin melemahkan dakwah Rasulullah. Masa sih dengan mulutnya Rasul, udah mana kertasin sini, pengen langsung lihat secara fisik. Atau di ayat 8, wa qalu laula unzila alaihi malak. Kenapa sih tidak malaikat aja, kenapa sih sama Rasulullah gitu ya? Kenapa sama Muhammad yang dulu main bareng istilahnya, dari 0 tahun sampai 40 tahun ya orang biasa, kok tiba di usia 40 tahun ngaku nabi? Kalau Allah itu mau putus, nggak usah dari kita deh, malaikat aja turunin. Kenapa nggak malaikat aja yang turun gitu? Itu sudah terucap dari para musyrikin. Kalaupun Allah menurunkan atau mengutus malaikat untuk disuruh berdakwah gitu ya, sesungguhnya malaikat itu tidak sama dengan manusia. Ada hal-hal yang tidak bisa diteladani. Malaikat tidak makan, berarti tidak ada doa sebelum makan loh. Malaikat tidak ngantuk. Malaikat tidak tidur. Malaikat tidak punya ayah. Malaikat tidak punya ibu. Tidak bisa mencontohkan bagaimana berinteraksi, bermuamalah. Maka Allah menurunkannya dari manusia biasa. Jadi nyinyiran itu jelas. Nyinyiran itu bukan hanya melemahkan Rasulullah, tetapi juga membawa nama-nama Allah. Keputusan Allah itu tidak tepat gitu. Kenapa sih Al-Quran itu harus ke hatinya Rasulullah, dan Rasulullah harus menyampaikan lewat mulutnya? Tahu kita tuh sebel sama orangnya, kenapa harus dari mulut orang itu? Itu namanya nyinyir. Sudah ada dari zaman dulu? Sudah ada. Dan berdampak apa? Karena Rasulullah manusia, maka berdampak kepada dha'iq. Jadi apa? Dadanya sempit. Dan secara fitrah manusia, kalau sudah dadanya sempit, ketika menyampaikan sedikit terus dadanya sempit, mau menyelesaikan nggak disampaikannya? Harus menyampaikan misalkan kalau ibarat barang itu, tolong ya ini dibagikan 1 karung pakaian gitu ya, baru setengah ada yang mencela, apaan ini nggak ikhlas banget ngasih pakaian dan segala macam, pakaiannya simpan aja nggak tuh karung? Ya, itu sifat manusia. Allah tahu dadanya Rasulullah itu menyempit, yang asalnya lapang dada jadi gelisah karena nyinyiran mereka, karena penolakan mereka. Karena mereka selalu bilangnya ayyaqulu laula unzila alaihi kanzun. Selain nyinyir, mereka juga mengatakan apa?
Seandainya aja kamu kesini itu nyuruh kita beriman sambil bawa sesuatu dah, sambil bawa harta, kita mau kok. Zaman sekarang ada yang seperti itu? Banyak. Berarti ngikutin zaman dulu. Dari zaman dulu udah ada, ya. Berarti mereka udah ketinggalan zaman. Auja ma'ahu malam, atau datangnya. Kalau tadi kenapa sih rasulnya manusia? Kenapa gak malaikat aja? Tapi kalau di sini kenapa datangnya gak bersama malaikat? Kan katanya ketemu sama malaikat Jibril. Ya udah, malaikat Jibrilnya di samping Rasulullah dah. Biar kita sama-sama melihat, biar sama-sama meyakini bahwa agama ini agama benar. Kata Allah, innama anta nadhir, sesungguhnya engkau itu hanyalah memberikan peringatan. Wallah, dan Allah lah ala kulli syai'in wakil. Apa tadi? Maha memelihara. Atau bisa disampaikan juga wakil itu udah jadi bahasa Indonesia enggak? Wakil. Saya tidak bisa hadir ya, diwakilkan. Berarti pesannya yang mewakili siapa? Yang membawa, yang kita anggap perwakilan. Ya, perwakilan tersebut punya hak nggak untuk marah atau misalkan merespons? Ada hak. Kenapa? Ya, karena sudah diamanahkan. Kata Allah, aku wakilnya. Kamu mah dakwah aja. Itu bahasa kasar sebenarnya. Rasulullah dakwah saja. Adapun nanti siapa yang mendapatkan manisnya iman, adapun nanti yang mendapatkan azab, adapun nanti yang kelihatan kebingungan diolah dulu oleh logika, itu urusanku. Itu sudah diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kata Allah, innama anta nadhir. Itu sebetulnya sedang apa bahasanya? Kalau kita mengelus-elus gitu ya, kan tugasmu itu hanya memberikan peringatan. Nanti hasilnya bagaimana? Tidak dituntut sama Allah. Hatta satu kota Mekah tidak ada yang beriman, apakah Rasulullah rugi? Tidak rugi. Apakah Rasulullah akan dituntut? Tidak akan dituntut, karena sudah selesai menyampaikan. Adapun kenapa Abu Bakar As-Siddiq beriman dengan iman yang sangat kuat, Umar bin Khattab yang asalnya musuh, kemudian tiba-tiba yang asalnya mau langsung membunuh, tiba-tiba iman, itu bukan urusan Rasulullah, tetapi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang langsung mengambil bagian sebagai wakil. Kata Allah, aku berkehendaknya dia yang dapat hidayah. Dan walaupun itu pamannya tuh Abu Lahab, sampai Abu Lahab tuh saking senangnya lahirnya Rasulullah lahir dari perut Aminah dan adiknya sudah wafat, itu senang sekali sebagai pengganti adiknya. Soalnya ya adiknya wafat, tapi ternyata keluar lagi Abdullah yang baru. Abu Lahab senang sekali, senangnya apa? Memerdekakan budaknya. Walaupun dia senang dengan kelahiran Rasulullah, tapi kata Allah, udah gak usah beriman, dia mah yang diimankan malah Umar. Gitu. Itu kehendak siapa? Allah. Kenapa? Karena Allah memerankan wakilnya. Memerankan tadi apa? Wallahu ala kulli syai'in wakil. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada ibroh yang bisa kita ambil, bahwa banyak yang harus kita syukuri. Salah satunya kita masih nyaman dengan Quran, itu adalah anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan harus sering disabarkan lewat istiqomah.